Nah, oke, kembali lagi bersama saya di Movila, dan kali ini saya ada informasi yang sangat menarik sekali untuk kita bahas bersama atau untuk kita ulas bersama pemirsa, di mana di sini pernyataan Hasan Nasbi di channel Forum Keadilan TV. Nah, ini membantah isu-isu terkait dengan fitnah yang sering dilayangkan kepada Pak Jokowi akhir-akhir ini ya, dan juga membantah pendapat-pendapat miring dari profesor-profesor yang kita ketahui bersama ya diantaranya ada Pak Rocky Gerung dan juga ada Pak Mahfud MD yang selalu menyerang atau mengatakan bahwa Pak Jokowi itu ketika lengser nantinya di kepresidenannya atau di kursi kepresidenannya itu kan akan berurusan dengan hukum dan lain sebagainya. Nah, terlepas dari itu semua pemirsa, biar tidak lama-lama kalian dan mari langsung kita terlebih dahulu bersama ya penjelasan dari Hasan Nasbi, mengklarifikasi terkait dengan argumen atau statement dari Rocky Gerung dan juga dari Prof. Mahfud MD pemirsa. Dan mari kita simak terlebih dahulu pemirsa. Kapan Bang Hasan? Kalau isunya soal keluarga Pak Jokowi, lama sekali kita nggak keluar untuk memberikan tanggapan. Kita baru keluar terakhir-terakhir karena buat kita, loh kok makin kemana-mana ya? Tidak fokus di isu yang sebenarnya, tapi sudah kemana-mana. Dan ini penuh DFK. Disinformasi, fitnah, kebencian. Makanya yang saya sampaikan itu kan untuk meluruskan DFK-nya. Kalau masalah hukumnya, kasih ke penegak hukum, dan memang bolanya sedang ada di penegak hukum. Tapi disinformasinya, oh luar biasa. Fitnahnya, kebenciannya, luar biasa. Dan menurut saya, ini bukan orang mau mencari kebenaran ini. Enggak, ini mau zero sum game aja nih kayaknya. Mau salah satu binasa gitu. Kalau nggak dia binasa, orang lain binasa gitu. Ini kan nggak sehat buat bangsa. Gitu. Apalagi sampai ada tendensi misalnya ujung-ujungnya kemudian apa? Oh, misalnya Mas Gibran harus dianulir pelantikannya. Ya. Atau ada juga yang bilang nanti dilantik dulu, habis itu di-impeach. Loh, Anda mau apa? Kita mau bernegara baik-baik nih. Kalau Anda punya tendensi atau punya appetite untuk kekuasaan, nggak apa-apa. Dan itu halal kok. Tapi tunggu masanya nanti 5 tahun lagi. Hari ini, yang akan dilantik itu namanya presiden terpilihnya Prabowo Subianto. Wakil presiden terpilihnya Gibran Rakabuming Raka. Kalau Anda mau impeach itu, dia kan harus melakukan kesalahan semasa dia menjabat. Benar nggak? Iya. Aturannya kan begitu. Ada kesalahan yang nggak bisa ditoleransi lagi, ada pelanggaran yang dibikin selama dia menjabat. Gitu. Kalau nggak ada urusan dengan selama dia masa menjabat, Anda mau impeach dari mana? Apalagi berdasarkan sebuah akun yang belum terang itu, apakah itu benar dia atau tidak. Kalaupun ia benar itu, masa mau menghukum dosa masa lalu? Iya, iya. Logikanya coba diluruskan. Ada orang yang duduk di sebuah podcast besar. Podcast Deddy Corbuzier, kemudian dia ngaku dia suka nonton film porno. Nah, orang itu diusung oleh teman-teman ini jadi calon presiden gitu loh. Dan itu pun nggak dipersoalkan. Nggak dipersoalkan. Kalau dia jadi presiden mau Anda impeach apa gimana? Kalau dia yang menang kan Jelas kira-kira orangnya. Ya? Logikanya ada pengakuan. Logikanya harus lurus. Jadi kita tidak boleh sembarangan gitu. Begitu kita nggak suka sama orangnya, kita makan dengan logika setengah jalan atau setengah matang. Yang logika itu juga bisa menyeret kita sendiri. Jadi ini kan logika setengah matang. Bang Hasan nggak tersinggung itu dengan kalau saya disebut penjilat. Dituduh penjilat itu. Saya mendukung capres tertentu. Abang mendukung capres tertentu. Kalau capres saya yang menang, saya dianggap penjilat rezim, Bang. Tapi kalau capres abang yang menang, abang yang jadi penjilat rezim. Iya, iya. Kalau capres teman-teman ini yang menang, mereka yang jadi penjilat rezim. Hari ini mereka gagal aja jadi penjilat. Jadi untuk klasifikasi penjilat pun mereka nih strata paling bawah ini gagal jadi penjilat. Jadi jangan gampang melabel orang untuk jadi penjilat. Gitu. Kalau saya jadi penjilat rezim menurut mereka sekarang, kenapa? Karena kan calon saya menang. Iya, iya. Kalau calon mereka yang menang, siapa yang jadi penjilat rezim? Mereka lah. Loh, mereka kemarin-kemarin juga berusaha jadi penjilat rezim kok, cuman gagal aja gitu. Sekarang kita yang dituduh sebagai penjilat rezim. Cuman beda nasib aja ini. Ya, mungkin 5 tahun lagi mereka yang jadi penjilat. Mungkin abang dituduh seperti itu, penjilat dan kemudian juru bicara keluarga, ya kan? Karena abang seolah-olah membela bahwa fufu fafa dan kemudian masalah tuduhan
gratifikasinya Kaisang keluarga presiden. Saya ya nggak kan? bela gratifikasi Nah. sama sekali. Jadi kan Saya cuma mempertanyakan kenapa teman-teman media dan pendekar-pendekar hukum itu kaku mulutnya dan keluh lidahnya ketika bicara tentang orang lain yang melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Kaisang. Naik private jet juga, dan itu sering kali juga, tanpa pernah mereka tanyakan itu asal-usul private jet itu dari mana dan dalam rangka apa. Bahkan saya yakin beberapa teman media, saya yakin aja nih, pernah naik private jet bersama pejabat tertentu. Pak Mahfud sudah membantah itu Bang, bahwa salah satu yang Abang sebutkan yang naik private jet itu kan Pak Mahfud waktu menjadi ketua MK. Dalam podcastnya Pak Menko Mahfud, Polhukam. iya, Tapi apa bedanya? dalam podcastnya saya kan diundang Pak Yusuf Kalla mau berceramah ke sebuah masjid di Makassar. Ya apa salahnya saya satu pesawat. Nah jadi dianggap Kan nggak cuma sekali ya. cuma sekali ya. Kan beliau bilang juga sering naik. Jadi gini, saya tidak menyalahkan Pak Mahfud naik pesawat jet. Saya nggak nyalahin Ibu Mega naik pesawat jet. Yang saya minta itu fairness-nya teman-teman media dan netizen. Ketika dan pendekar-pendekar hukum ini, ketika ada orang lain naik private jet, Anda diam saja. Kenapa yang ini Anda teriak-teriak? Kenapa untuk Kaisang Anda pakai samurai yang tajam sekali? Kalau yang untuk orang lain Anda pakai pedang film Hong Kong yang meliuk-liuk itu, yang nggak tajam sama sekali itu. Fairness-nya di mana? Ya. Kalau soal hukum, biar kasih ke orang yang ngerti hukum. Tapi dari sisi penghakiman, trial by press, penghakiman by press, dan penghakiman oleh netizennya, nggak ada keadilan sama sekali. Kecuali kita fair. Sama kayak nuduh penjilat tadi. Saya dituduh penjilat kan karena saya dukung yang menang. Iya. Kalau calon mereka yang menang, mereka yang jadi penjilat gitu. Sama-sama aja kita ini. Nah sama kayak yang tadi itu, ini juga naik private jet, Anda diam, ini naik private jet, Anda teriak-teriak. Kalau tuduhan sama-sama cari makan Bang. Apa? Lah kalau sama-sama kenapa harus marah? Maksudnya kalau sama-sama kenapa harus marah? Kenapa Anda marah sama orang cari makan terus orang nggak boleh marah Anda cari makan? Kan harusnya begitu juga. Atau begitu juga sebaliknya. Kalau orang nggak boleh marah gara-gara Anda cari makan, Anda juga nggak boleh marah kalau orang cari makan. Kan keadilannya di situ, fairness-nya di situ. Nah, sebagai Abang kepala lembaga, kepala kantor komunikasi Bang di kepresidenan, bagaimana cara mendekati isu-isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan seperti isu akun Fufu Fafa, isu masalah Kaisang misalnya juga ya kan? Bagaimana cara mendekati ini sehingga kemudian tidak bising ya di ruang publik Bang? Yang jelas kalau untuk menetralisir isu-isu yang sifatnya fitnah, kebencian, disinformasi itu kita nggak bisa kerja sendiri. Nggak bisa, ini kan bukan kantor super body yang bisa melakukan banyak hal. Kita juga harus kerjasama dengan banyak instansi dong. Yang bisa kemudian punya peralatan, punya power, punya kelengkapan untuk misalnya kan melaporkan media tertentu atau melaporkan akun-akun tertentu, dilaporkan ke platformnya bahwa ini dia sedang melakukan tindakan yang tidak benar, misalnya memicu kebencian atau menyampaikan sesuatu yang disinformasi. Karena buat saya sekarang itu nggak cuma di media sosial. Ya. Mohon maaf nih, media juga punya tendensi seperti itu. Media mainstream maksud Abang? Ada. Saya di beberapa kali waktu Sri Paus datang. Ya. Ada sebuah media asing. Media asing yang sangat terkenal, sangat besar. Kemudian menghubungi saya. Nanya apa pendapat istana soal keberatan orang-orang Papua yang menyatakan dilecehkan, yang merasa budaya ini dilecehkan. Karena anak-anak yang berpakaian Papua yang menyambut Sri Paus itu bukan anak Papua. Tapi konon katanya anak Maluku. Apa pendapat istana soal keberatan orang tokoh-tokoh Papua ini? Apa pendapat statement istana soal orang Papua yang merasa dilecehkan? Itu media besar internasional dari Eropa. Terus saya bilang, saya juga boleh pakai baju Papua. Orang Papua juga boleh pakai baju Padang boleh, pakai baju Jawa boleh. Kenapa harus merasa dilecehkan? Presiden juga boleh pakai baju Papua dari manapun asalnya dia. Orang Papua boleh pakai baju Sulawesi, boleh. Kita satu Indonesia kok.
Kenapa ada orang menggunakan baju Papua? Tapi ini kan bukan itu jawaban yang dia mau. Dia mau manas-manasi soal kebencian. Iya, iya. Dengan menggunakan sesuatu yang sifatnya disinformasi. Begitu saya tanya siapa yang keberatan? Itu dikasih nama lah apa segala macam. Tokoh-tokoh ini Papua. Tokoh-tokoh kemerdekaan Papua. Ya agendanya apa? Ini kan menangani ini tuh nggak cuma netizen, tapi juga kadang-kadang Di dunia nyata juga ada. di media juga ada yang seperti Kalau itu. media lokal kita ada yang seperti itu. Ada juga yang tiba-tiba misalnya kan menulis Kaisang nebeng pesawat jet pribadi, Ya, anggaplah tapi itu bahasanya Tempo itu, Bang. temannya nggak ikut. Tahu dari mana? Kesimpulan dari mana? Media lain beritakan temannya ikut kok. Ya seolah-olah mereka sudah baca manifestnya. Baca dong. Atau ada jurnalis senior misalnya yang bilang, ini bukti bahwa Kaisang itu diservis oleh pesawat. Karena pesawat jetnya mampir-mampir. Sebelum ke Philadelphia maupun setelah ke Philadelphia. Kenapa tidak mau memeriksa itu dengan hati yang, pikiran yang jernih dan hati yang lapang? Kalau pesawatnya berhenti-berhenti di mana-mana, itu artinya pesawatnya mengikuti kebutuhan dan kepentingan si pemilik pesawat. Kalau berhenti di Tokyo, berarti kebutuhan pemilik pesawat. Berhenti dulu di mana sebelum Philadelphia itu kebutuhan pemilik pesawat. Setelah itu pun berhenti kebutuhan pemilik pesawat. Karena kebutuhannya Kaisang hanya sampai di Philadelphia. Kalau berhenti sebelumnya, terus dibilang buat jalan-jalan, ini bukan buat jalan-jalan. Istrinya lagi orientasi. Dan dia mau berangkat di tanggal 20 Agustus. Cuman temannya ini baru mau berangkat tanggal 18. Karena temannya mau berangkat tanggal 18, Kaisang buru-buru tuh balik dari IKN habis upacara 17 Agustus. Naik pesawat apa? Naik pesawat ekonomi. Ada saksi matanya kok. Ada menteri saksi matanya, ada dirut TVRI saksi matanya, ada kepala Badan Sandi Negara saksi matanya. Dan dia duduk di pesawat. Sekarang kalau abang jadi anak presiden, mau ke Amerikanya naik private jet, abang bisa telepon nggak nih private jet jemput ke? Bisa. Kalau saya anak presiden bisa, Bang. Logikanya. Tapi dia naik pesawat ekonomi. Ada kebutuhan dia pencitraan nggak untuk ke Jakarta naik pesawat ekonomi? Berarti lagi-lagi unsur DFK-nya di sini memang unsur DFK-nya ada. Makanya yang kenapa saya turun membicarakan ini semata-mata untuk meluruskan DFK. Nggak ada urusan saya misalnya dengan kita nggak ada ikut campur urusan-urusan hukum. Biarlah itu penegak hukum yang. Tapi kalau dia melapor, didesak untuk melapor, kan ke lembaga penegak hukum, desak juga dong yang lain melaporkan ke lembaga penegak hukum. Kalau orang lain cukup menurut Anda klarifikasi via Instagram aja, harusnya ini anak presiden juga cukup klarifikasi via Instagram. Karena orang ini yang jadi pejabat menurut Anda cukup klarifikasinya lewat Instagram. Kenapa ini nggak cukup? Padahal orang ini yang pejabat, anak ini bukan pejabat. Nah, Bang, terhadap isu lain nih, Bang. Misalnya ada yang berkeinginan untuk tidak terjadinya pelantikan. Ada juga yang ingin mengadili, ya kan? Mereka-mereka yang ya orang-orang prodem ya, atau yang atasnamakan sebagai civil society. Dan oke, mungkin saya rasa cukup pemirsa terlebih dahulu ya terkait dengan penjelasan dari Bang Hasan Nasbi atau bantahan-bantahan dari Bang Hasan Nasbi terkait dengan komentar atau statement dari Rocky Gerung dan Prof. Mahfud MD yang selalu menyerang terkait dengan Pak Jokowi ya, isu-isu miring Pak Jokowi yang selalu ditanyakan oleh beliau semua. Dan seperti apa pemirsa, komentar kalian tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi udah pemirsa, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI.